namanya? Ujung. Rusa masih ada nggak ya? Takutnya dibawa yang ke Parung. Rusa. Parung Jati juga. Di Parung itu cuma villa buat ini liburan doang. aja. Tapi lebih bagus di sana. Di Bandung Wow, juga bagus serem. sih. What's up guys, ketemu lagi di channel gua Ayu Wisya. Kali ini kita akan ghost hunter sekalian buat paranormal experience. Sini kita pakai villa temen gue, namanya Angga. Angga. Angga, Angga. Gue bakal kenalin teman-teman gue biar kalian bisa kenalan. Pertama mulai dari sana. Hai, aku Indi. Indi. Gue Tarik. Lauren. Siapa? Lauren. Lauren. Ini Amel. Amel. Nggak bisa Iya, nebak Amel. iya. Angga ya? Angga. Ya pasti udah tahu. Joshua. Ahaye. Kita daerah mana? Jauh deh, pokoknya jauh. Ujung. Jauh. Sulit. Kita mendaki gunung lewat lembah. Susah jauh. Ya pokoknya jauh deh, pokoknya dari peradaban kota. Pokoknya 5 kali aja nyampe. 5 kali aja satu hari. Satu hari udah nyampe Padang. Di sini gue makasih banget sama Angga karena udah ngebolehin kita. Dan buat informasi, ini villa gedenya tanahnya ada 11 hektar. 17 hektar. Gue salah mulu nih. 17 hektar ya enggak? 17 hektar. Terus Angga ngizinin kita buat paranormal experience di daerah Rawa. Jadi belakang sana. Nanti gua bakal shoot perjalanan kita dan kalian akan lihat reaksi apa saat kita menceritakan paranormal experience dari masing-masing kita. Terus ada yang mau nambahin? Angga, buat informasi enggak biar orang excited di sini apa gitu. Ya di sini instalasinya cukup ngeri ya, karena juga ada dulunya ada yang meninggal di daerah yang mau kita shoot nanti. Ditunggu aja. Ditunggu aja, kalian lihat aja. Ya udah, tonton terus channel gua. Ya udah itu deh pokoknya udah. Bye. Kembali lagi sama Doi ini. Itu apa? Beo. Bayi apa sih? Apa? Lapang basket. Di Oh, tadi di mana? sini lapang basket. What? Terus ada lampu itu yang hanya buat stock shot ya. Lampunya begitu pasti. Di sini ini dulu tempat futsal. Itu buat stock shot. Jadi semua. Oh, fuck.
Hey, what's up? What's up, man? Kok jadi ke depan? Videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang depan siapa? Udah keluar aja lagi jasa. Buat depan Jos. Oh biar kedengeran suaranya. Biar kalau teriak kedengeran. Tang, aku di depan kali. Ah bodo amat lah. Iya, betul. Tuh kan? Bang, mundur dulu. Mundur dulu Tang. Ya, Gas. Gas. ya ada. Pakai tali nggak mobilnya di depan? Pakai tali Nyangkut. mobil. Agak kanan ambil Tang. That's right. Oke guys, kita udah ada di TKP nih. Enggak, coba jelasin nih daerahnya. Soalnya gua nggak terlalu tahu. Ini sekarang kita lagi ada di Bojong sih, di Kecamatan Tremojaya, dan tepat alamatnya itu di Kampung Keramat. Kampung Keramat. Ya. Nah kita nih lagi shoot antara apa gitu, danau atau Ini dibilang rawa sih dulunya, dan sekarang kita lagi di pinggir kiri kanan kita rawa semua. sawah. Ya. Nah ini belakang semuanya pohon Pohon, bambu. ya semua pohon bambu. Sama jati. Ini apa sih? Oh, pisang ada banyak deh. Itu kok. Ya udah, berarti kita akan mulai cerita paranormal experience pertama dari ya Cerita yang di kosan Ayu berarti. ya cerita yang di kosan Gara. Jadi waktu itu gue abis keluar sama Ayu pulang subuh. Ya. Pas pulang subuh gue nginep di kosannya Ayu, kita cuma berdua. Ayunya lagi pagi-pagi dia pergi kerja. Pas pergi kerja gue tinggal sendiri, gimana di kosan itu nggak nyala lampu segala macem. Pas di kosan Ayu itu gue mimpi kayak ada nenek-nenek tua yang nyamperin gue. Itu kayak gue tuh gue tuh kayak stay di kosannya Ayu, cuman ruangannya tuh bukan kayak kosannya Ayu gitu. Itu tuh kayak tempat kayak kos-kosan juga, cuman neneknya itu lewat dan itu kayak gue lari dari dia karena gue gimana gitu sama dia kan. Habis itu gue udah masuk ke dalam kamar kosan, ceritanya di mimpi itu gue ketemu sama temen gue 2 orang cewek, dan itu bukan temen gue yang ada di kosannya Ayu. Terus gue cerita, tadi gue ketemu nenek-nenek loh begini gitu. Tiba-tiba nenek-nenek itu datang dari belakang. Dia bilang, "Hey, ini kamu yang kabur tadi ya?" Terus dia kayak narik tangan gue dua-duanya. Dan ngajak gue buat pergi. "Ayo sini." Dan gue kayak dia ngajak gue pergi itu, gue nahan, tapi gue sambil nyebut kayak la ilaha illallah itu sampai kayak gue nahan. Terus habis itu gue kebangun, dan di bangunnya gue itu gue masih nyebut, gue masih kayak yang la ilaha illallah gitu. Jadi kayak beneran Kenyataan gitu. Pas gue Ayu pulang, gue cerita gue tadi kayak mau dijemput. dan pas pulang ke Pas pulang ke apartemen, gue nyampe di rumah, di kamar, itu kayak masih ada yang ngikutin gitu, kayak berat, dan gue sering banget diganggu abis itu. Sampai akhirnya ada yang sholat dan baca yasin di dalam
kamar dia. Siapa yang sholat? Coba. Coba baca Yasin. Itu lo di kosan tidur, mimpi apa? Tidur. Mimpi. Mimpi. Terus aku kerja. Terus Yosua belum tahu ya? Itu udah ada lukisan lo? Belum ada lukisan. Dan Ayu langsung bilang kayak, iya gitu kan. Lo pulang jam 10 pas gua bangun kan. 10 pagi. Dan itu mimpinya pagi, bukan malam. Dan kayak beneran banget, sumpah. Tuh, itu cerita dari Tari. Lanjutnya gua. Atau Amel mau? Ih, tidak berarti gue. Joshua? Kamu duluan ya? Kamu yang ceritain itu deh, coba. Takut. Ya, ceritanya lucu deh. Gue sih nyambungnya cerita si Tari tadi. Sebenarnya di kosan gue tuh emang Angga sih yang tahu banget, dia udah pernah kosan gue, terus dia udah yang kayak ngeliat gitu. Nah di kosan gue itu ada sejarahnya, emang cewek pernah meninggal. Itu gue merinding. Pernah meninggal. Itu 3 nomor 3 Terus sampai Ntar. Enggak. Ya. Jadi yang di kosan gue itu ada emang pernah cewek meninggal. Nah, gue nggak tahu pastinya itu pernah di garis polisi sebelum gue ngekos di sana. Ada 2 versi cerita sih. Itu cewek ditemuin kan udah yang kayak yang udah pucet semua gitu kan. Nah dia itu kalau pengakuan dari Pak RT itu dia meninggal karena asma. Nah versi kedua dia itu dibunuh sama cowoknya. Nah gue nggak tahu tuh yang mana yang benar. Nah di kosan gue itu ada kayak yang apa sih namanya ayunan gitu. Nah dia sering nampakin diri di situ. Sama pernah di kamar gue pas waktu itu dia tiba-tiba maghrib nongolin setengah badannya dari dalam kamar gue. Itu sih parah banget. Itu kejadiannya sebelum gue punya lukisan di Roro Kidul. Itu sebelumnya. Nah setelah gue punya lukisan itu sih nggak ada kejadian aneh di gue, tapi di Joshua. Gue nggak ngalamin, tapi Joshua. Nah gue paling kayak yang didatangin dari mimpi gitu. Gue pertama banget dari Jogja nyampe Jakarta, terus gue tidur. Gue pertama mimpi, hari pertama itu mimpi Sultan Hamengkubuwono. Gue lupa yang keberapa. Terus dia bawa prajuritnya gitu. Nah menurut cerita sih setelah gue searching, ternyata Hamengkubuwono tuh ada cerita juga dengan Nyi Roro Kidul gitu. Nah hari kedua gue dimimpin ular, tapi ularnya nggak ngegigit, ngelindungin gue gitu. Cerita juga emang Nyi Roro Kidul itu ular ya? Iya, ada jelmaan gitu kayak yang udah deh, kayaknya udah cukup deh. Dia bukan semacam ular tapi naga Kali ya. Naga. Nah tapi yang ngedeketin gue itu ular semua. Jadi ular tapi nggak ngegigit gue, kayak gue nggak tahu semacam kayak gimana, kayak ngelindungin gue gitu. Itu sih paling ya enggak nih paling banyak paranormal experience nya. Aduh, ini gua ya sekarang. iya. Kalau Kamera nggak? Lihat dulu ya. Lihat dulu. kayaknya nggak kelihatan. Enggak, maksudnya mending ceritain aja. Oh iya udah. Kelihatan kan? Potong. Tadi cerita lagi. Gelap. Pegang center. Tuh center. Enggak, sumpah ini penting loh, yuk. Ya kan. Mana mikrofonnya? Aduh, merinding gue Aku langsung. kamera aja ya. Hah? Aku kamera. Nggak fokus. Enggak. Iya. Nah, kan? Ya aku ngeliat sini aja, nggak usah masuk ya. Ya dari awal lah. Dong tadi ada kamu Tadi tuh dia udah ada kamu. ngeliatin, dan itu tempatnya di atas tari. Nah, Nggak apa-apa. ntar Coba sekarang gua ceritain. Bentar dulu, bentar. Coba lihat. Dan Ulang, itu cowok gue ngira lu. Itu ngapain cowok yang baju hitam deket-deket kamu? Padahal Angga tuh dari tadi di sana. Ical bilang itu kamu di atas Ngepet sama gua Iya, gitu. di kepala kamu dari tadi. Udah Di jangan atas dibahas. dari tadi. Jangan Jangan bahas. Jangan bahas. Nih cepat, udah nih cepat mau cerita gue jadi panik nih. Angga,
Enggak cerita nih. Kalau cerita pengalaman gue tentang dunia gaib mungkin nggak semua bisa gue ceritain karena terlalu banyak gitu sosok-sosok yang pernah gue lihat. Tapi gue cerita aja nih, waktu gue di Jogja itu 8 bulan, terus gue ketemu Mbah, dan akhirnya gue dirangkul sama Mbah itu buat sering ritual ke pantai selatan. Dan saat itu kita lagi ritual di rumahnya Mbah, itu gue nggak bisa nyebutin wujudnya itu, dan wujudnya itu yang paling gue takutin sampai sekarang. Mbah Selama itu berapa lama? itu Apanya? berapa lama apa? Berapa lama lu nampakin wujud itu? Dan Mbah itu cuma bisa narik wujud itu ke dunia nyata itu cuma selama detik, dan dia itu muncul langsung di hadapan gue, itu jaraknya cuma 1 jengkal doang ya. Pokoknya itu sosok ditakutin sama semua orang-orang yang bisa ngelihat. Ya benar. Apa Ya. itu? Oh, Oh iya, nggak usah sebut Dan merek. gue ngeliat itu mukanya itu sobek dan hidungnya itu semuanya penuh belatung. Ya. Dan benar sih yang di film-film itu dia matanya hitam semuanya, bajunya kotor. Ya itu aja sih pengalaman yang harus gue ceritain aja. Tapi kalau yang lain-lain itu cuma gue ngeliat dia berdiri di satu tempat kayak di kamar mandi. Udah. Kalau mau lebih banyak lagi ntar panjang. Jangan cerita ya. Panjang. Ini di sini sih sekarang kita udah bisa ngerasain sih. Kita semua udah pada merinding semua, dan tepatnya kalau kalian bisa lihat sekarang dia ada di belakang kita semua. Jadi buat informasi kalian, gue kenapa bawa Angga? Karena tadinya kan rencana gue mau di TPU Jeruk Purut. Rencananya mau di TPU Jeruk Purut, tapi Angga nawarin buat di sini karena di sini lebih parah katanya daripada TPU Jeruk Purut. Nah, Angga ini dikasih kelebihan sama Tuhan buat ngelihat makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Makanya gue ngajak Angga ke sini biar mungkin ada interaksi dan segala macam. Tapi lebih baik sekarang kita nggak usah lama-lama di sini deh, karena dia udah pada mulai datang ngumpul. Terakhir, barusan dari cerita, coba dari Barusan gue di chat sama cowok gue bilang itu cowok yang baju hitam ngapain sih deket-deket kamu. Dia kayak cemburu gitu. Dia bilang Angga itu di sebelah gue, di atas gue dari tadi waktu gue lagi live di Instagramnya Ayu. Dia bilang kalau Angga deket gue, padahal Angga tuh dari tadi duduk di sana, dia pindah-pindah di sana pindah-pindah, dan semua orang di sini tahu itu. Cuman cowok gue ngeliat Angga ada di belakang gue di atas. kayaknya enggak, kayak udah deh, Angga udah nggak enak. Kayak mending cabut deh. Sudah. Oke, Oh. Dok. udah aja. Oke, Ya. gua Ya, denger. terima kasih. Oke, thank you. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nih,